Dua anak laki-laki kakak beradik berusia 6 dan 7 tahun di Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, disekap oleh ayahnya sendiri, diikat dengan rantai dan digembok di dalam rumah. Aksi penyekapan ini terungkap setelah kedua anak tersebut berhasil kabur dari rumah dalam kondisi keduanya terikat rantai besi pada lehernya. Keduanya kemudian ditemukan warga di pinggir jalan dalam kondisi kelaparan dan masih terikat rantai. Warga kemudian menolong keduanya dengan melepas rantai pada leher keduanya. Ayah kedua anak tersebut mengaku tega mengikat keduanya dengan rantai karena kesal kedua anaknya kerap mencuri uang di rumah. Minta maaf atas perbuatan saya yang kemarin karena anak saya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya kepada anak saya. Dan membuat masyarakat, saya minta maaf atas kelakuan saya tersebut. Kedua orang tua korban kemudian dimintai keterangan di Balai Desa Jatiwangi dan diminta membuat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatannya kembali. Sementara itu di Batam, Kepulauan Riau, seorang anak perempuan dianiaya dan diikat dengan rantai oleh ibu kandungnya sendiri yang kesal karena korban tak hafal bacaan surat pendek. Aksi penganiayaan terhadap korban diketahui setelah korban berhasil kabur dari rumah hingga ditemukan tetangganya. Saat ditemukan, korban dalam kondisi lebam di bagian wajah serta leher terlilit rantai yang terkunci dengan gembok. Pihak kepolisian yang menerima laporan langsung mengamankan ibu korban dan menyita barang bukti berupa rantai besi dan gembok yang dipakai untuk mengikat korban. Kepada penyidik, pelaku mengaku tega menganiaya putrinya karena tak hafal bacaan surat pendek serta kesal karena pelaku kerap memakai ponselnya. Kanit Reskrim Polsek Bengkong Ibtu Marihot Pakpahan menyatakan pelaku pun memukul korban menggunakan sapu, kemudian menjerat leher korban dengan rantai lalu menggemboknya. Pada saat kita temukan lehernya ada di rantai, rantainya lumayan besar juga, ada 2 kali lilitan di lehernya, kemudian kakinya diikat pakai tali rafia seperti itu. Nah, dari keterangan si anak itu memang keterangannya dia dikarenakan tidak menghafal ayat hafalan agamanya sampai dia diberikan hukuman yang seperti itu. Saat ini korban masih ditampung di unit Reskrim Polsek Bengkong untuk pemulihan kondisi. Polisi juga akan memberikan pendampingan psikolog anak untuk korban dan menyerahkan korban ke shelter perlindungan anak Kota Batam. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, pagi ini kita akan ulas seputar kekerasan pada anak bersama dengan Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Pak Nahar, dan juga ada psikolog anak dan remaja Novita Tandri. Kita selamat pagi Pak Nahar, selamat pagi Mbak Novita. Selamat pagi Mbak Valen, selamat pagi Mbak Jessica. Baik, kita ke Pak Nahar terlebih dahulu. Pak, bagaimana kondisi anak saat ini Pak? Ya, untuk saat ini tentu teman-teman di Batam memastikan pendampingan karena tadi sudah ditegaskan bahwa anak ini nanti akan ditempatkan di shelter Kota Batam. Tapi yang pasti bahwa kami tentu terus memantau lalu kemudian memastikan bahwa pendampingan terhadap anak-anak korban kekerasan ini bisa diberikan dengan baik dan sejak awal gitu ya, dan kita berharap bahwa kondisinya terus membaik. Baik, jadi harapan kita bersama adalah kondisi anak ini cukup membaik dan terus membaik. Nah Mbak Novita, ini kan kekerasan dilakukan oleh orang tua. Orang tua harusnya jadi yang paling dekat, tapi hanya karena masalah sepele seperti ini, kemudian sampai hati melakukan itu, faktornya sebenarnya apa? Karena tidak memahami ilmu parenting, Mbak. Karena kalau orang tua hanya menikah, lalu tujuannya punya anak, tetapi tidak punya keterampilan, tidak punya pengetahuan, tidak punya pemahaman bagaimana membesarkan anak dalam setiap tahapan tumbuh kembangnya yang terjadi seperti ini. Karena memang mendidik, membesarkan anak-anak yang mudah. Jadi kalau nggak punya ini hanya dianggap sebagai siklus alamiah, ya pada saat harus mendidik, mendisiplinkan, tidak punya itu, ya dengan cara kekerasan Mbak, yang paling mudah. Karena anak-anak selalu menjadi korban karena lemah dan tidak bisa membela diri. Oke. Pak Nahar, kalau kita bicara supaya ini tidak terulang lagi, mau mencegahnya, apa yang akan dilakukan di level paling rendah, level keluarga?
Iya, tadi sudah diawali ya, Mbak Novita, bahwa dari tingkat hulu itu harus difokuskan gitu ya, karena apa yang terjadi hari ini ada kekerasan dan lain-lain itu sangat dipengaruhi dari bagaimana anak pertama sekali itu berinteraksi dengan orang tua, dengan lingkungan, lalu kemudian nanti membentuk misalnya apakah lingkungan itu ramah anak atau tidak, sehingga dari sisi pencegahan ini akan terus dioptimalkan gitu ya, dari mulai rumah, keluarga, sekolah, lingkungan tempat tinggal. Dan ini tentu upaya-upaya ini terus dikuatkan, misalnya tadi soal pengasuhan positif berbasis hak anak. Lalu kemudian ketika keluarga akan dibentuk, calon pengantin sudah diberikan pembekalan yang cukup, lalu kemudian juga bagi anak-anak yang berada di lembaga-lembaga pengasuhan alternatif itu juga harus diberikan penguatan sehingga tidak terjadi misalnya kasus-kasus seperti di Tangerang, anak panti mengalami korban kekerasan, sehingga dari skala pencegahan primer itu harus terus dilakukan, dan skema misalnya instrumen membentuk di pemerintah daerah itu ada pusat pembelajaran keluarga, lalu kemudian juga kerjasama dengan Kemenag misalnya soal pengasuhan positif di pesantren, lalu kemudian juga terkait dengan misalnya revitalisasi KUA, memasukkan edukasi parenting dalam persiapan chatting gitu ya, melibatkan anak-anak juga gitu untuk sama-sama mencegah. Baik, Pak Nahar tadi menegaskan pencegahan untuk menyelamatkan anak dari sasaran emosi orang tua, Mbak Novita. Tapi kondisinya anak ini sekarang sudah terlanjur menjadi sasaran emosi dari orang tua. Sebetulnya instrumen seperti apa yang dibutuhkan dan apakah pencegahan yang tadi disampaikan Pak Nahar ini sudah cukup, Mbak? Oke, baik. Saya kepengen ambil dari sisi anak dulu nih, Mbak. Kalau kita bicara tentang anak, terkadang yang kita lakukan adalah hanya viral sesaat, tetapi pendampingan terhadap anak biasanya berhenti itu 1-2 bulan. Padahal anak yang menjadi korban ini mengalami traumatis, dan traumatis ini bisa dibawa seumur hidup. Kalau tidak ada pendampingan dengan jangka panjang untuk melihat bagaimana anak ini mendapatkan dampak secara psikologis ini, Mbak. Karena kalau tidak, dia menyerap ini sejak dari kecil, dia akan nanti menerapkan juga terhadap teman-temannya, terhadap lingkungannya dengan cara kekerasan sebagai resolusi daripada konflik. Lalu nanti ke depannya pada saat juga menjadi seorang dewasa dan memutuskan untuk menikah, cara yang dipakai sama lagi, Mbak, dengan cara parenting secara kekerasan seperti ini. Jadi buat saya memang tadi sudah sampaikan oleh Pak Nahar dari hulu ke hilir, benar-benar dari awal sekali, lalu penanganannya apabila sudah terjadi terhadap anak, begitupun terhadap orang tua. Karena kalau ini efeknya sekarang hanya viral sesaat, tidak ada sesuatu yang dilakukan baik terhadap orang tua dan anaknya, ini akan terus terjadi, Mbak. Sulit sekali untuk bisa berhenti, termasuk efek jeratnya. Baik, Pak Nahar, mungkin singkat saja Pak Nahar, kalau dari sudut pandang pemerintah dengan kondisi seperti ini sudah ada korban, apa yang harus dilakukan secara konkret, rehabilitasi untuk anak dan juga untuk orang tua untuk memutus rantai ini jangan terulang lagi di generasi selanjutnya atau untuk teman-teman sekitarnya lah kalau saat ini? Iya, pencegahan tidak berhenti ya, terus diupayakan. Tetapi kemudian ketika muncul kasus-kasus seperti ini, maka harus dipastikan, dan kami tentu berdasarkan kebijakan yang ada memastikan baik di pusat maupun di daerah penyediaan layanan yang dibutuhkan. Tadi misalnya ketika terjadi kasus, bagaimana memulihkan, merehabilitasi, penanganan cepat baik secara medis maupun psikologis gitu ya, itu diperlukan agar dampak dari kejadian-kejadian seperti itu tidak seperti yang disampaikan tadi misalnya oleh Mbak Novita, berkepanjangan gitu ya, sehingga nanti ini akan menjadi persoalan bagi anak-anak kita di kemudian hari. Oleh karena itu maka penyediaan layanan baik di pusat, provinsi maupun kabupaten kota sesuai dengan kewenangan konkuren yang dimiliki di setiap pemerintah ini kami terus dorong, dan kemudian
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang menyiapkan juga skema ruang bersama merah putih, lalu kemudian penguatan call center untuk pengaduan dan kemudian menyediakan sistem data perempuan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.